Ya, perbincangan kembali kami lanjutkan, Pak Aji. Ini kan berulang kali pemerintah menegaskan bahwa teks amnesti adalah hak bukan kewajiban. Betul. Artinya wajib pajak juga memiliki pilihan untuk mengupdate SPT atau mengikuti program teks amnesti. Betul. Ini pilihan ini harus dibuat dalam kasusnya seperti apa sih, Pak? Oke, kalau sebenarnya ide dari teks amnesti ini kan sebenarnya uluran tangan bagi wajib pajak yang mungkin di masa lalunya tidak menunaikan kewajiban perpajakan dengan baik ya, terutama untuk jenis pajak PPh dan PPN ataupun PPN dan PPNBM. Nah, kalau kita lihat uluran tangan ini sebenarnya juga diartikan juga sangat positif ya, karena ada insentif-insentif atau fasilitas yang diberikan, termasuk juga penghapusan pajak terutang, terus kemudian juga ada sanksi administrasi dan juga pidana perpajakan. Nah, ini sebenarnya ketika dipertanyakan mana yang lebih menguntungkan, teks amnesti atau pembetulan, sekedar pembetulan SPT, jelas yang lebih menguntungkan adalah teks amnesti. Dengan teks amnesti sebenarnya kita bisa mendapatkan fasilitas yang mungkin dalam kondisi normal tidak akan kita dapatkan. Nah, juga perlu untuk dicatat ketika kita melakukan pembetulan SPT, sebenarnya masih ada hak dari otoritas pajak untuk melakukan koreksi atau melakukan pemeriksaan atas keabsahan pembetulan SPT tersebut. Tapi kalau untuk teks amnesti sebenarnya otoritas pajak akan tidak lagi mengutak-atik data yang sudah diungkap seperti itu. Oke. Ini kalau misalnya kita berbicara mengenai kasus, ada kemudian mungkin orang yang menjual atau membeli sesuatu, tapi ini sifatnya belum balik nama. Nah, seperti itu. Apakah kemudian dia juga harus mengikuti teks amnesti atau bagaimana? Oke, menurut saya juga perlu ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat apakah teks amnesti ini memberikan kerangka bagi nanti pengakuan secara de facto atau de jure, kalau menurut saya sebenarnya begini. Jadi ketika Anda mengikuti teks amnesti sudah melakukan jual beli, tapi istilahnya belum balik nama, sebenarnya cukup nantinya ada surat pengakuan harta. Jadi misalkan secara hukumnya mungkin belum balik nama ke saya saya membeli dari seseorang, tapi istilahnya saya belum balik nama ke saya, jadi saya cukup ada surat pengakuan harta, dan pihak yang masih memiliki secara legal itu surat pengakuan nomini seperti itu. Jadi dari situ sebenarnya udah clear bahwa sebenarnya ini diakui atas nama saya seperti itu. Oke, kita beralih lagi nih ke kasus berikutnya. Misalnya kalau dalam satu rumah tangga suami istri tentunya dua-duanya bekerja, tentunya punya dua NPWP yang berbeda. Ini kasus ini seperti apa? Oke, sebenarnya lebih baik ya disatukan ya NPWP-nya. Jadi kalau misalkan dalam kasus NPWP-nya ini terpisah, jadi ya masing-masing nantinya perlu untuk melaporkan atau mengikuti amnesti pajak ini mereka berhak ya untuk jadi bisa saja mengambil haknya mereka untuk mengikuti amnesti pajak. Nah, lalu pertanyaannya adalah ketika ada joint account tapi mereka memiliki memiliki NPWP yang terpisah, bisa saja joint account itu sendiri nantinya dilaporkan secara proporsional, misalkan 50-50 seperti itu ya. Oke. Ini artinya untuk kemudian tips bagi wajib pajak di mana periode awal kan akan segera berakhir seperti itu. Apa saja sih yang harus diperhatikan atau menjadi pertimbangan? Oke, yang harus diperhatikan sebenarnya bagaimana sebenarnya wajib pajak itu menyiapkan dokumen-dokumen ya. Jadi mulai dari formnya, form pengakuan harta, form pernyataan harta segala macam. Terus kemudian juga bukti-bukti pendukung administrasinya seperti itu. Karena akan lebih baik bagi wajib pajak untuk mereka memiliki checklist. Jadi checklist sendiri, jadi mereka tidak perlu lagi nanti sampai ke KPP, misalkan mereka surat ini pernyataan hartanya ditolak karena tidak lengkap. Jadi mereka sebisa mungkin mempersiapkan itu dari rumah. Maka tidak usah bolak-balik seperti itu ya Pak Haji. Karena sekarang kita lihat bahwa antrian di KPP ini semakin membludak ya, antusiasme orang untuk mengikuti program ini semakin tinggi, dan ini juga terlihat juga dari kinerja uang tebusan dan dana yang dideklar, repatriasi dan segala macam. Jadi menurut saya positif sekali bahwa pemerintah juga sekarang sudah melihat situasi di lapangan dan mereka akhirnya merelaksasi
administrasi, jadi diperpanjang administrasinya. Seperti itu. Ini ketika periode awal berakhir kan kemudian mungkin pemerintah juga sudah melihat pembelajaran yang apa yang menjadi kelemahan, yang menjadi kelebihan. Artinya menurut Anda langkah pemerintah menyambut nanti periode kedua berikutnya program tax amnesty ini seperti apa? Apa yang harus dilakukan? Saya yakin pemerintah sudah jauh lebih siap. Ya, jadi itu saya optimis sekali dan ini juga dalam tempo yang singkat sebenarnya otoritas pajak pemerintah ya dalam hal ini juga sebenarnya sudah melakukan banyak hal yang menurut saya juga dilakukan secara cepat. Mereka juga memperpanjang jam buka kantor pelayanan pajak segala macam, dan ini sebenarnya udah effort yang sudah sangat menurut saya bagus sekali. Ini kan ada target yang cukup tinggi menurut orang-orang, dan kita lihat kalau misalnya dari awal-awal mungkin signifikansi kenaikan repatriasi ataupun dana deklarasi ini kan lambat seperti itu. Tapi kita lihat belakangan ini sudah mulai maju cukup cepat seperti itu ya Pak Haji. Sementara targetnya tetap 165 triliun seperti itu. Optimisme Anda seperti apa? Tetap harus optimis karena begini, karena kita lihat bahwa banyak negara sebenarnya juga kalau kita hanya melihat dari uang tebusan ya atau dari penerimaan ya, sebenarnya banyak negara yang gagal. Tapi kalau kita lihat tren di Indonesia ini sebenarnya cukup positif ya. Dari 2 bulan efektif saja kita sudah bisa mengumpulkan 42 triliun uang tebusan. Dan sebenarnya yang perlu untuk diperhatikan juga adalah bukan semata-mata masalah penerimaan. Tax amnesty itu bukan semata-mata masalah penerimaan, tapi juga memperluas basis data pajak dan kepatuhan pajak di masa mendatang juga akan meningkat. Seperti itu menurut saya justru target yang lebih fundamental. Ya, kita harapkan untuk wajib pajak yang memang ingin mengikuti tax amnesty dapat mempersiapkan dirinya, dokumennya seperti apa agar tadi tidak bolak-balik seperti itu ya Pak Haji ya. Dan kita harapkan memang program tax amnesty ini akan berjalan dengan sukses. Thank you Pak Haji telah bergabung sama kami dalam Market Corner. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Market Corner.